Shalom, selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Kesaksian. Kali ini tersiar kabar mengenai pembebasan Panji Gumilang. Apakah kabar ini baik adanya? Kita simak saja video berikut ini. Saya menemukan damai dimulai dari Al-Zaitun. Telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat pada kami. Ya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya dua. Saya bukan tidak ya, belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di ruh saya, itu Bu Koni ini mewakili cita-cita saya. Gitu. Menurut saya, untuk jabat tangan dengan Bu Koni itu, kalau tidak di Rusia, nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya. Saya belum melihat sama-sama perempuan Menteri Luar Negeri berdamping-damping, belum pernah. Tapi Koni Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang. Supitnya yang patah. Diserang oleh gelatik nebo. Gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakul nangkup binoyo mangap. Buayanya dijadikan kawan. Bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah, kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Koni nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Koni kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja, ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan. Salam selanjutnya agak lain. Muharram yang lalu, Hafenu Shalom Alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru. Shalom Khafarim. Jadi Shalom Khafarim itu artinya selamat wahai kawan-kawanku. Jadi sudah dua ya. Tempo hari tahun yang berapa itu, Hafenu Shalom Alehem kita nyanyikan. Ini juga boleh dinyanyikan karena ada notasinya. Cuma agak sedikit irama mars. Kalau Hafenu Shalom Alehem itu agak bukan mars. Jadi Shalom Khafarim, Shalom Khafarim, Shalom, Shalom, Lehit Raut, Shalom, Shalom. Nah, sudah. Berarti dua sudah ya. Ya, Shalomnya sudah tahu dua.
Ya ini saja. Kemarin ada yang bertanya, Syekh sehat? Oh, nampak dari kamu sehat enggak? Sehat. Ya, kalau kamu bilang sehat, saya sehat. Tapi kalau kamu bilang nampak tidak sehat, saya akan berusaha merubah supaya nampak sehat. Jadi Syekh sehat. Kemudian masih berlanjut ini. Seperti apa caranya memelihara kesehatan? Saya bilang, saya itu menghitung waktu. Diberi hidup satu hari itu 24 jam. Kemudian saya bagi supaya tidak terlalu capek 24 jam itu. Maka dibagi 3. 8, 8, 8. Untuk supaya rileks, 8 jam pertama kerja. Dalam kerja itu ada pengabdian atau dharma bakti. Jadi 8 jam kerja plus dharma bakti. Kemudian 8 jam lagi istirahat. Dalam 8 jam istirahat itu pun masih kita masukkan dharma bakti. Maka sudah 16. Tinggal 8 lagi. Yang pertama, 8 ini dibagi 3 juga. Kalau orang-orang membagi 3 angka 8 itu ada hasil komanya. Saya bagi 3 tapi utuh. Yaitu 2, 2, 4. 2 pertama itu bangun pagi, setelah ini itu jalan kaki. 2 jam. Ya, jalan saja. Kemudian yang 4, saya berusaha membaca. Sampai koran bekas pun dibaca. Bertanya, mengapa yang koran bekas kok dibaca? Ini supaya terlatih. Mata terlatih, pikir terlatih. Setelah yang bekas-bekas dibaca, baru nyari buku lama. Buku lama yang paling terus dibaca oleh saya adalah 1, buku Bung Karno. Itu sampai lecet. Dan tiap hari mesti dibuka. Walaupun hanya dibaca judulnya. Itu 4 jam membaca. Apa saja yang dibaca. Sampai cerita komik dari cucu pun dibaca. Mengapa kamu senang ini? Karena lucu. Oh ya, lucu. 4 jam membaca. Baru 2 jam makan dan bercengkrama. Apa itu maknanya? Karena Syekh 1 hari itu hanya makan 1 kali, yaitu jam 5.30 petang, maka makan. Dan dalam makan yang 2 jam itu bercengkrama. Diisi juga diskusi tapi dalam makan. Itu menyegarkan cara yang begitu itu. Sehingga 1 hari duduk asal pakai kursi itu kuat. 1 hari jalan kalau tidak terlalu panas kuat. Kecuali kemarin berjalan dengan Ibu Koni kepanasan. Jadi terpaksa minum teh yang ada gula. Jadi tidak goyang lagi. Itu terpaksa. Tadi ditawari coklat, nanti jam 5 saja Bu Koni, karena masih kuat. Nah itu sebagai jawab Syekh sehat, kemudian ditanya kenapa kok bisa begitu, latihan saja, kemudian punya tekad. Life began at 70.
Kita hidup ini dimulai dari umur 70. Jadi saya masih sangat remaja sekali. Masih sangat remaja sekali. Itu pun ditanya, mengapa kok begitu? Orang-orang bilang sunnah Rasul. Sama, ini juga sunnah Rasul. Cuma Rasul yang paling pangkal. Sunnah Ibrahim. Ibrahim itu mulai menyeberang dari Ur Kasdim masuk ke selatan Turki itu umur 70. Baru bergerak. Maka kemudian nanti umat yang diturunkan dari sisi Yudhak itu dinamakan orang Ibrani. Mengapa? Karena menyeberang dari Sungai Ifrat. Ibron itu artinya tukang nyebrang. Kalau Arab, tukang bergerak. Karena kalau dikasih tak marbutoh menjadi arobah. Gerobak yang bisa membawa sesuatu. Ini menyeberang supaya bisa sampai tujuan. Nah itu sunnah Ibrahim. Jadi kalau mengikuti itu, mengikuti sunnah Ibrahim, hitung umur kita. Berapa? Kalau sampean baru mulai 70, itu berarti baru mulai hidup. Bagaimana dengan 69 ke belakang? Itu adalah tabungan untuk hidup. Ya. Jadi anak-anakku yang sekarang masih kelas 12, terus berseragam putih, yang akan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih, itu baru kalau dalam kehidupan itu baru berkaki 4. Saya kemarin ngasih teka-teki kepada cucu, karena cucu ini selalu ikut tidur bersama. Nah aku punya teka-teki. Nah. Ada makhluk mula-mula berjalan dengan kaki 4. Kemudian dalam proses lanjut berjalan berkaki 2. Kemudian berjalan lebih lanjut lagi, berjalan dengan berkaki 3. Itu lama. Lama jawabnya. Coba tanya abakmu, tanya ayahmu, dan tanya ibumu. Sudah mau tidur pun turun. Karena ini anak kepingin cepat tahu. Turun ke umiknya. Umah, ini ada teka-teki dari Mbah Kung. Begini, oh nanti dulu, Umah pikirkan dulu. Terus tanya kepada abaknya, Mbak ini ada teka-teki dari Mbah Kung. Apa ini? Kamu, maksudnya manusia. Nah, baru cepat datang. Manusia Mbak, mengapa? Waktu kecil merangkak pakai kaki 4, waktu sudah agak dewasa pakai kaki 2, lewat umurnya pakai kaki 3 dibantu tongkat. Seperti Nabi Musa katanya. Makanya tongkat itu kalau masih umur muda, dia menjadi tongkat komando. Itu pentingnya tongkat itu. Jadi jangan merasa masih muda kok pakai tongkat. Itu bagus. Mengapa? Sudah menjadi panglima. Kalau panglima itu pakai tongkat. Tapi digebet di ketiaknya. Sudah itu cerita. Kemudian ada lagi pertanyaan. Mengapa kok toleransi dan perdamaian? Saya jawab, perdamaiannya saja. Karena saya selalu berdoa. Tuhan, Engkau pusat perdamaian. Dan darimu juga perdamaian itu. Dan kembali perdamaian itu juga kepadamu ya Tuhan. Maka hidupkan kami dalam negara yang penuh damai. Ada yang bertanya, tapi bukan malaikat, juga bukan jin. Mengapa? Li'anni abdus salam. Karena aku hamba suka damai. Namaku Abdus Salam. Jadi begitu ceritanya. Pertanyaan itu. Nah, jadi egois ini ya. Ini egois. Tapi nggak apa-apa, egois untuk bagus. Jadi itu ditanamkan kepada semua.
Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi penghormatan saya sebagai sesepuh di sini, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat pada kami. Ya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya 2. Saya bukan tidak ya, belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di ruh saya, itu Bu Koni ini mewakili cita-cita saya. Gitu. Menurut saya, untuk jabat tangan dengan Bu Koni itu, kalau tidak di Rusia, nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya. Saya belum melihat sama-sama perempuan Menteri Luar Negeri berdamping-damping, belum pernah. Tapi Koni Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang, supitnya yang patah. Diserang oleh gelatik nebo, gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakol nangkep binoyo mangap, buayanya dijadikan kawan, bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah, kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Koni nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Koni kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja, ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan. Itu cerita tentang Bu Koni. Kemudian kami kemarin seperti di DPR sana kumpul karena kami ingin memberikan nama kapal untuk Bu Koni secara penyampaian seperti nerima, tapi hakikatnya belum nerima. Maka kemarin beberapa puluh orang kita tanya dan kita sampaikan ide, kami akan memberikan sebuah perahu yang ukurannya mudah-mudahan seperti kapal Nabi Nuh, 150 panjang, minimal 25 tinggi, dan minimal 50 lebar. Itu akan diberi nama Ibu Koni Rahakundini. Semua, karena ini alam demokrasi Pancasila, kita tanyakan kepada semua. Semua mengatakan setuju. Karena apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, walaupun tidak di DPR. Tapi itu bentuk musyawarah. Setuju. Kita serahkan kepada yang disetujui. Bu Koni, pripun? Kumaha Ibu? Atau tos disetujui mah enggak baik gitu.
Cuma belum begitu omongannya, tapi dari gelagat beliau sudah menyetujui. Maka kita katakan kapal keempat, walaupun ukurannya andainya nanti melebihi ukuran kapal Nabi Nuh atau sedikit kurang dari kapal Nabi Nuh, itu akan kita sematkan kepada beliau Ratu Koni Rahakundini Bakri. Ini permusyawaratan yang agak lebih luas. Dan anggotanya tidak pakai dipilih, tapi seluruh terwakili. Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima sebagai agama resmi, mudah-mudahan sebentar lagi gitu. Dan kemudian ada pelajar, ada bapak ibu pelajar, kemudian ada wartawan, kemudian ada cerdik pandai dari seluruh lapisan keagamaan. Kira-kira setuju apa tidak? Ini namanya mau tidak mau. Harus mau. Ya. Karena lunas untuk kapal ketiga sudah selesai, maka akan kita siapkan lunas yang keempat. Kemudian yang kapal 1 dan 2, mudah-mudahan tidak seberapa lama lagi kita akan turunkan ke laut. Terus yang kedua, Bapak Haji Ilham, anak-anakku yang masih sangat muda dan saudara-saudaraku wali santri, seorang yang bernama Al-Hajj Ilham itu sudah lama saya kenal dalam pikiran, kemudian belum pernah ketemu. Setiap saya ingin berjumpa, tapi tidak ada sarana ataupun perantara yang bisa menghubungkan. Baru kemarin, beberapa hari yang lalu, anak Syekh yang keempat, Eji Anugrah, suami dari anak Syekh yang keempat putri, itu saya punya nomor. Terhubungilah beliau. Dan serta-merta, tatkala disampaikan undangan, lesan, itu menerima. Tidak tahu, mengapa kok cepat padahal belum kenal. Ya sudah, mengapa Syekh ingin berjumpa dengan beliau? Ingin tahu? Beliau adalah putra orang besar. Putra tokoh yang punya gagasan. Jangan pernah cerita hasil tidak hasil, tapi punya gagasan. Beliau adalah putra daripada tokoh Dipa Nusantara A. Nama beliau Dipa Nusantara A. Kalau dahulu semua orang menyebutkan DN, A-nya dipanjangkan. Tapi kalau saya hari ini menyebutkan putra daripada Dipa Nusantara A. Itu beliau. Saya ingin duduk bersama untuk menerjemahkan daripada tema peringatan Syuro hari ini. Bersama-sama. Dan sedikit mengapa saya mengistilahkan Syuro. Saya ingin mengendonesiakan budaya Arab kepada budaya Indonesia. Maka nanti tahun depan, belakangnya itu jangan H, tapi Ki atau K. Artinya 1 Syuro 1446
Qamariyah. Nanti kalau ada perdebatan, serahkan kepada profesor-profesor, ahli-ahli syariat yang ada di UIN Syarif Hidayatullah. Saya hanya mencetus-cetuskan saja. Tadi dokter kita di syariat didampingi oleh asistennya. Nah, itu serahkan saja ke sana untuk membahas lebih lanjut bagaimana pandangan menurut syariat. Itu satu. Jadi sudah paham, Syekh ingin mengundang dan ingin bertemu kepada Al-Mukarram Al-Hajj Ilham di Nusantara A. Kita duduk bersama hari ini menjabarkan cita-cita yang kita pampangkan di mihrab masjid ini. Tentunya tidak hari ini, terus kita berlanjut. Sebelum kita berdoa untuk mengawali tahun ini, saudara-saudara, dalam kehidupan sosial saya selalu mengatakan itu ada dua lembaga. Satu lembaga politik dan satu lagi lembaga karismatik. Lembaga politik biasanya pergumulannya itu tiap 5 tahun kalau di Indonesia. Karena selalu politik praktis yang digaungkan dalam kehidupan lembaga politik. Satu lagi lembaga karismatik. Bukan orang karismatik, bukan. Lembaga karismatik. Yang harus selalu melemparkan gagasan-gagasan yang gagasan itu bisa dipraktekkan oleh orang yang paham gagasan. Maka kita meletakkan, Az-Zaitun ini meletakkan dalam lembaga karismatik dan selalu menyampaikan gagasan yang gagasan itu bisa dipraktekkan. Jadi hal-hal yang kita buat ini gagasan. Tapi supaya bisa masuk kepada kehidupan nyata. Mengapa memilih itu? Gagasan itu bisa masuk ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Bisa menembus sampai magmanya bumi. Dan tidak kenal barat, timur, utara, selatan. Tidak kenal panas, tidak kenal dingin. Itulah gagasan. Tapi kalau politik itu mengenal pagi sore. Maka esok tempe, sore dele, dan seterusnya. Tidak pernah ajek, tidak pernah jejek tumak nina. Itu kalau lembaga politik. Kalau yang namanya lembaga karismatik bisa seperti tadi. Nah, kita sudah masuk kepada Indonesia kembali menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Itu kan ada kembali. Berarti Indonesia pernah bangkit. Saudara-saudara, putra-putri Indonesia atau kita katakan saja Ibu Pertiwi kita pernah melahirkan putranya. Katakan mari kita berdialog dengan sejarah. Karena dialog langsung begini terkadang terlalu lama. Tapi kalau dialog dengan sejarah kita bisa cepat ketemu. Tidak terlalu lama sejarah kita ini yang kita mau berdialog dengannya. Ya kita awalilah singkat. Bahwa Nusantara kita pernah diatur oleh perseroan terbatas. PT. Artinya bukan oleh negara. Oleh PT. Kalau katakanlah yang sekarang itu kalau agak sedikit gagah, LSM. LSM yang datang pertama namanya Verenigde Oost-Indische Company. Itu yang terstruktur.
Kalau yang sebelumnya dinamakan Portugis, bukan PT, Portugis. Kemudian Spanyol. Nah, baru LSM datang atau PT yang namanya Verenigde Oost-Indische Company. Karena namanya juga LSM, Lembaga Sosial Masyarakat Holland. Sedangkan kita di sini masyarakat yang belum menyatu, maka kekuatan habis. Tadi Ibu Doktor kita menyampaikan seperti itu. Karena yang namanya LSM yang tidak teratur dan PT yang semaunya sendiri, berjalan hampir 200 tahun. Dari VOC keluar VOC lagi. VOC pertama serakah, VOC yang kedua hancur. Maka orang Belanda mengatakan VOC yang kedua ini adalah Virgaan under korupsi. Ternyata perjalanan yang diatur bukan oleh lembaga negara yang baik, ujungnya korupsi. Kalau LSM mengatur negara, ujungnya dikorupsi, bukan korupsi, dikorupsi kekuatan negara itu. Maka baru tampil atas nama negara. Disitulah keluar satu gagasan yang namanya politik etis. Itu pun dimulai sejak selesainya penyelesaian penjajahan dari Merauke sampai ke Sabang. 1904 Aceh selesai diambil oleh Belanda. Baru 1905 terjadilah politik etis. Saudara-saudara, bumi tanah air kita ini atau ibu pertiwi kita ini melahirkan anaknya. Kita kenal yang sekarang menjadi rumah sakit di Jakarta itu apa itu? Rumah sakit yang terbesar di Jakarta. Rumah sakit apa itu? Cipto Mangunkusumo. Saya membaca di buku Bung Karno bercerita tentang Cipto Mangunkusumo. Tatkala kawan-kawan beliau mengucapkan selamat tinggal, jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, jumpa lagi. Nah, apa itu maknanya? Tidak pernah kita bisa dipisahkan antara sang tokoh dengan sang pendukung tokoh. Tatkala tokoh ini pergi, jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, ucapkan jumpa lagi. Nah, itu pelajaran, itu karakter, itu akhlak, itu solabowo tingkah laku unggah ungguh untuk pejuang bangsa ketika itu. Juga melahirkan tokoh yang dinamakan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dari dua tokoh inilah keluar yang kemudian oleh Bung Karno disarikan di Indonesia yang akan kita merdekakan itu isinya ada 3. Satu nasionalis, satu lagi agamis, satu lagi internasionalis yang dibungkus oleh pemahaman Marxis. Saudara-saudara, itu kalau kita berdialog dengan sejarah. Dan sejarah tidak pernah bohong. Dari sini, politik etis membuka cakrawala. Cakrawala itu adalah pendidikan. Ternyata saudara-saudara, bangsa Indonesia ini bila diberi pendidikan, apapun pendidikannya, itu gampang menyerap,
dan terinternalisasikan dalam jiwanya dan termanifestasikan dalam tingkah lakunya. Tidak lama kemudian tumbuh yang namanya tadi sudah diceritakan, menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu menurut saya proklamasi adanya Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Tergabunglah semua persatuan dari Merauke sampai ke Sabang, tersatukan dalam persatuan Indonesia. Wujud Indonesia dengan apa, saudara-saudara? Bangkitnya ini bukan dengan senjata. Senjatanya adalah senjata halus yang bisa menerobos dinding-dinding yang tebal. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Yang dari Nederland datang, yang cinta Indonesia seperti Bung Karno yang tidak mau sekolah ke Nederland, datang. Entah beliau bisa menjadi pimpinan perjuangan. Jadi jangan terlalu mendambakan sekolah asing saja. Tapi ciptakan Indonesia ini adalah pusat ilmu pengetahuan. Itu yang bisa kita baca. Di dalam dialog, melalui komunikasi sejarah, seperti itu. Saudara-saudara, itu jangkanya cuma 23 tahun kalau dihitung dari 1905 menuju 1928. Berapa? 23 tahun bukan? Bukan waktu lama. Bangsa Indonesia ini cepat bangkit asal dibawa kepada titik yang jelas. Terus apa yang mendasari semua itu? Toleransi dan perdamaian. Para pemuda ketika itu yang masih merangkak dengan kaki empat itu sudah menghilangkan semua apa agamamu, suku apa kamu, turunan siapa kamu, semua dieliminir, disatukan dalam satu pusat, mendapatkan Indonesia merdeka. Dan negara yang kita merdekakan itu harus punya nama. Itulah Indonesia. Sekalipun disarikan daripada Indos, Nisos. Saudara-saudara, untuk menjelaskan cita-cita Indonesia itu sangat luhur kemampuan bangsa. Walaupun masih merangkak dengan kaki empat. Sang pemuda yang sekarang menjadi mbah kita, Mbah Rebowage Supratman. Beliau nama awalnya adalah Rebowage Supratman. Kemudian ingin sekolah Belanda, maka disebutkan Rudolf supaya gampang. Akhirnya Rudolf, Wage-nya jangan dihilangkan. Supratman, diterimalah. Dalam umur yang sangat muda, menciptakan filosofi Indonesia itu seperti apa. Keluarlah, Indonesia, tanah airku. Mengapa bukan negaraku? Sedangkan tetangga kita, anthemnya, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Kita, Indonesia, tanah airku. Ternyata terinspirasi oleh kitab suci. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkat anak Adam ini di darat dan di lautan. Berarti cita-citanya dari seperti itu. Saudara-saudara, toleransi dan perdamaian. Dan terus bergerak untuk mencapai Indonesia merdeka. Itulah kebangkitan Indonesia 1028. Apa tadi? Toleransi.
kemudian dibungkus oleh ilmu pengetahuan, terciptalah sebuah nama. Maka orang bertanya, apa arti sebuah nama? Bagi pemuda ketika itu, al-ismu kal musamma, dijawab dengan bahasa yang tingkat tinggi. Nama persis seperti yang dinamakan, atau nama persis pemilik nama. Jadi Indonesia itu sebuah nama, isinya adalah Indonesia tanah airku. Indonesia tanah yang kaya, tanah kita yang mulia. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Itulah digabungkan, mendorong semuanya untuk memerdekakannya. Dengan apa merdeka itu? Bukan dengan senjata, ketepel pun tidak. Lagi-lagi ilmu pengetahuan. Dari hukum sampai diplomasi. Dari kecanggihan penampilan untuk berdiplomasi. Mengapa? Karena syarat ilmu. Berarti kebangkitan Indonesia itu adalah ilmu. Tanpa ilmu nggak bangkit. Dan itu bisa diuji ilmu bangsa Indonesia ketika itu. Apa ujiannya? Setelah dimerdekakan, tidak lama gegeran kepati. Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta, semua hilang. Dimasuki lagi oleh Belanda yang dompleng itu. Barulah terjadi diplomasi yang luar biasa. Sekalipun ada resikonya. Diplomasi, perundingan di atas kapal Renville. Maka kemarin saya bilang kepada Ibu Koni, Bu, kami kalau musyawarat di atas perahu Gunung Surawiti. Kok begitu? Ya, jangan kapal Renville saja yang kita gunakan. Gunung Surawiti pun kita gunakan. Dan memang begitu. Sudah. Kemudian perjanjian lagi. Yang dinamakan Kuningan itu, apa itu? Linggajati. Sang penampil, sang diplomat itu sangat mudah. Bung Karno ketika itu umurnya yang paling sepuh. Tapi belum 40. Maka belum dipanggil Syekh ketika itu. Dipanggil Bung. Coba kalau seperti Syekh, pasti dipanggil Syekh juga. Paling tua, tapi masih belum 40. Maka dipanggil Bung. Bung itu kalau bahasa Jawa, rebung yang mau jadi bambu. Sudah. Terus bergerak, diplomasi, ujungnya KMP, ujungnya penyerahan kedaulatan, sekalipun harus mengeluarkan biaya. Apa kata Bung Karno? Yang penting merdeka, habiskan uang simpanan kita, nanti kita cari lagi. Sekarang orang Belanda mengakui kemerdekaan tahun 1945. Mudah-mudahan uang DP yang pernah diberikan itu kembali dengan bunga-bunganya. Untuk membangun apa? Untuk membangun pendidikan Indonesia Raya. Jangan nanti kalau sudah datang lesap lagi. Lesap itu artinya ngiles. Ngiles itu bahasa Sunda. Lengit. Ya mudah-mudahan. Saudara-saudara, ternyata ilmu pengetahuan begitu masuk ke dalam perjalanan mengisi kemerdekaan, disitulah baru ada darah yang tertumpah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu, kalau kita diplomasikan atau kita komunikasikan dengan sejarah, itu gampang. Jadi kita juga pernah mengalami jalan yang penuh onak dan duri. Yang kata orang Arab itu Tariq
Al-alam. Bukan alam ya, al-alam. Jalan penuh kesempitan, penuh kesulitan, penuh kesengsaraan. Kalau dulu zaman Nabi Isa itu ada istilah jalan atau torik al-alam itu disebutkan via doloroso. Via doloroso. Itu semua sudah kita lalui. Hari ini kita akan terjerumus ke via doloroso lagi kalau kita tidak masuk dalam toleransi damai dan menuju persatuan Indonesia untuk bangkit kembali. Maka bangkit kembali kita ini adalah dengan ilmu. Mari kita baca sejarah. Orang timur pernah maju menguasai barat. Kemudian orang timur diserang dari timur dan diserang dari barat, lumpuh. Maka barat menjadi tampil dengan apa? Dengan ilmu. Maka timur mempertahankan dirinya dengan menghidupkan ilmu keagamaan. Yakni ihya ulumuddin. Bertahan hidup dengan mempertahankan ihya ulumuddin. Rainisan urusan keagamaan sahaja. Apakah itu akan kita pertahankan untuk Indonesia? Saudara-saudara, mari kita berpikir logis. Yang harus kita pertahankan, kita bangkitkan kembali di Indonesia adalah ihya'ul ulum. Membangkitkan ilmu pengetahuan. Ini bersama-sama. Sehingga komponen bangsa Indonesia ini jangan pernah melihat keagamaannya, jangan pernah melihat ras golongannya, tapi bersama-sama masuk ke dalam membangkitkan ilmu pengetahuan. Dan tidak lama, kalau patokan kita itu 100 tahun dihitung dari tahun 45, tahun 45 nanti. 45 kepada hari ini, kepada 24, 20 sekian tahun. Dulu kita hanya 23 tahun bisa punya Indonesia. Dengan 17 tahun bisa memerdekakan Indonesia dengan ilmu. Ini juga Syekh yakin menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Mulai sekarang. Sederhanakan Ihya Ulumuddin. Dengan jangan sampai kita ini bersikap tradisional dan dibungkus oleh tradisi agama. Kalau dibungkus oleh agama itu masih bagus. Dibungkus oleh tradisi agama. Sudah pun tradisional, masih dibungkus lagi oleh tradisi agama, bukan oleh agama. Ini mari kita kikis, masuklah pada dasar negara yang pasti, jelas, yang bisa menghimpun seluruh bangsanya, masuk kepada kebangkitan kembali Indonesia melalui ilmu pengetahuan. Maka kita simpulkan, menghentikan Ihya Ulumuddin, masuk kepada Ihya'ul Ulum. Itulah Renaissance, itulah Al-Hayat, kehidupan. Ini saja saudara-saudara sebagai pembuka doa awal tahun. Baru jam 1, masih bisa menahan beberapa menit lagi. Mari kita berdoa, dan doa kita hanya menyebut Asma'ullah yang indah. Yang kata orang itu Asma'ul Husna, nama-nama yang terpuji. Coba dekat, yang sudah hafal dekat, jangan-jangan Syekh nanti lupa. Siapa yang sudah hafal? Yang setengah hafal jangan. Yang sudah hafal betul sini Ustaz Ali, ini hafal betul itu. Kadang-kadang Syekh ini ada lupanya di tengah perjalanan. Nanti kalau lupa ditowel saja gitu. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu
Lahul asma'ul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Al-Quddusus Salamul Mu'min. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari. Al-Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattah. Al-Alimul Qabidul Basit. Al-Khafidur Rafi'ul Mu'izz. Al-Mudhillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adlul Latif. Al-Khabirul Halimul Azim. Al-Ghafurus Syakurul Ali. Al-Kabirul Hafizul Muqit. Al-Hasibul Jalilul Karim. Al-Raqibul Mujibul Wasi'. Al-Hakimul Wadudul Majid. Al-Ba'ithus Syahidul Haqq. Al-Wakilul Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamidul Mukhsi. Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi. Al-Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajidul Majidul Wahid. Al-Lahadus Samadul Qadir. Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir. Al-Awwalul Akhirul Zahir. Al-Batinul Wali Al-Muta'ali. Al-Barrut Tawwabul Muntaqim. Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Muluk. Dzul Jalali wal Ikramil Muqsit. Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni. Al-Mu'til Mani'ud Dar. An-Nafi'un Nurul Hadi. Al-Badi'ul Baqil Waris. Ar-Rasyidus Sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Rahmatan lil alamin. Sumber makanan bagi manusia dan makhluk lainnya, bagi manusia dan makhluk lainnya.
Hadirin yang berbahagia, mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Syekh Az-Zaitun. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Anak-anakku, saudara-saudara, dan istri tercinta, kita bersyukur jumpa lagi setelah kurang lebih 351 hari kita tidak ketemu. 1 Agustus tahun 23 yang lalu berangkat dari masjid ini, kemudian belum pulang sampai mengelilingi Indramayu. Perjalanannya 351 hari, persis hari ini. Anak-anakku dan seluruh yang hadir, tidak ada yang jauh. Hari-hari terasa dekat. Kebiasaan Syekh dan yang ada di Ma'had satu. Setiap pagi Syekh jalan kaki. Dari pukul 5 pagi sampai paling tidak pukul 7, yakni 120 menit tiap hari. Tidak ada satu hari pun yang tidak dilalui dengan jalan kaki pagi. Anak-anakku, ternyata berjalan pagi yang tidak pernah berhenti itu otak kita dan khayal kita dan kesehatan kita menyatu. Sehingga banyak yang bisa dipikirkan dan bisa dituliskan dalam keseharian. Kemudian dengan banyak berjalan, tentunya kesehatan kita terjaga. Dan kemampuan baca kita semakin bertambah hari demi hari. Banyak buku yang tadinya Syekh belum baca, terbaca dalam tempo 351 hari. Buku-buku yang dikarang ribu tahun yang lalu, saya baca, banyak sekali yang dibaca. Sehingga bisa menimbulkan satu cita-cita bagaimana Indonesia Raya kita ini pada tahun 3045 ke depan. Kita tidak hanya berpikir 5 tahun, 10 tahun, tapi 1000 tahun. Sebab dalam coretan tatkala kita membaca buku yang lebih daripada 1400 tahun yang lalu, itu masih bisa dikenang. Nah, alangkah indahnya kita sebagai bangsa memikirkan seperti apa Indonesia 1000 tahun yang akan datang kalau ditahunkan menjadi 3045. Saya sudah menghayalkan bahwa Indonesia tahun 3045 penduduknya di atas 10 miliar.
itu perkembangan yang tidak terlalu signifikan. Kalau kita bandingkan kemerdekaan 1945, penduduk ketika itu 70 juta. Dan sampai kepada 100 tahun, yakni 2045, akan menjadi 350 juta. Di mana hari ini sudah 285 juta. Kita tambahkan ke depan sangat minim. Itu perkembangan 45 sampai 2045 itu 700%, 500%. Kita ambil perkembangan tahun demi tahun atau abad demi abad. Setelah 2045 tambahannya hanya 1% kali 100, maka nambah 100%. 100 tahun ke depan setelah 2045 penduduk Indonesia 700 juta. Kemudian menambah 90%. Kemudian menambah 80%. Kemudian 75%. Kemudian 60%. Kemudian 45%. Tambah sedikit perkembangannya. Dan di akhir tahun 3045 menambah hanya 1%. Itu sudah mencapai 10 miliar. Terus kalau kita hanya diam seperti hari ini, akan hancur Indonesia. Sedangkan anthem kita Indonesia abadi. Maka apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan yang utama, yang pertama adalah pangan. Pangan yang cukup. Saya sudah menghitung keperluan pangan untuk 10 miliar bangsa Indonesia hanya memerlukan 96,5 juta hektar. Dan ini bisa dipenuhi oleh bangsa Indonesia ditata mulai hari ini. Yakni tatkala Pak Prabowo memimpin sampai dengan 10 tahun itu sudah swasembada pangan ansih untuk Indonesia dan bisa mengekspor untuk bangsa-bangsa lain. Dengan cara apa? Nanti caranya adalah kita bahas tatkala Az-Zaitun masuk usia 25 dan kita menata Az-Zaitun 1000 tahun yang akan datang seperti apa, yakni juga menata Indonesia Raya 1000 tahun yang akan datang. Untuk itu supaya kita sampai ke sana jangan pernah tidak jalan kaki pagi. OKK pagi itu wajib. Apa bedanya Trump dengan Biden? Trump selalu jalan pagi. Biden sudah tidak jalan kaki. Maka Biden sering dalam berbidatonya mengatakan Presiden Ukraina adalah Putin. Nah, itu menandakan kurang jalan pagi. Oleh itu anak-anakku, saya walaupun ada dalam Topo Broto di Gatot Subroto, nomor kali tetap mengikuti pergerakanmu. Dan jangan hanya sepekan sekali, tiap pagi. Kalau untuk pelajar sudah pasti tiap pagi. Kamu akan ketemu Indonesia 3045, insya Allah. Inilah salam datang kembali ke masjid ini. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfatuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, usai sudah acara kita pada hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!